Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Ini tinggi bener airnya nggak? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih bersama saya Waling. Jadi sebenarnya ini kontennya sih konten urgent ya. Karena tadi aku baca di medsos, katanya ada perumahan yang dekat rumahku itu tenggelam, banjir. Katanya tingginya itu udah setinggi rumah gitu loh. Dan banyak warganya masih terperangkap di dalam rumah gitu. Jadi aku langsung jos aja, ini udah jam 3 pagi, pada jam 3 lewat, jam 3 pagi lewat. Jadi aku ngejos aja ke perumahan itu, melihat bagaimana situasi terkini dari perumahan yang dekat yang banjir ini gitu loh. Menurutnya sih informasi, perumahannya sih namanya Perumahan The Flamboyan, dekat pantai Bokeh. Apa nih? Ini kayaknya dari Basarnas nih. Iya ya, di Panganan ya. Oke. Gimana nih situasi terkini dari banjir yang melanda perumahan The Flamboyan ya, namanya The Flamboyan, dekat Pantai Bokeh atau pantai apa ya namanya, BT, Bawah Titi. Udahlah, kita lanjut lagi lah ya, kita tengok gimana. Ini udah rame nih, udah rame dari bagian tentara, polisi. Wah, parah bener kayaknya nih. Ini parah bener nih kayaknya nih. Yuk kita lanjut lagi, kita langsung aja nengoknya gimana. Ini banyak nih warga-warga udah mengungsi nih. Di kepolisian juga ada banyak nih. Kayaknya bener-bener parah nih daerahnya. Ini tadi aku tengok di ada nginfokan temen dari salah satu grup aku di Facebook, ngatain minta tolong, katanya urgent, bener-bener urgent, soalnya tinggi airnya itu udah sampai atap rumah katanya. Ini tim Basarnas ya. Terus dari kepolisian juga banyak nih, tuh tim pengevakuasi. Apa bisa ya dekat? Apa dikasih ya? Di sana juga ada perumahan. Itu perumahannya agak rendah sih daerahnya. Kita lihat dulu banjirnya sampai mana. Kalau udah sampai ini atas atap rumah, wah berarti tinggi bener. Ini masyarakat juga udah rame nih, udah rame untuk evakuasi rumahnya. Ini batas airnya kayaknya sampai sini lah nih, batas batu-batunya nih. Di sana itu sungainya, Pantai Bokeh BT namanya. Coba kita tengok sungainya dulu ya. Kayaknya ada agak surut ya, soalnya ada bekas batu. Kita cek dulu sungainya semana tinggi airnya. Tapi kenapa ngaruh malam kayaknya nggak nampak. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Ini tinggi bener airnya, nggak nampak ya kalau malam ya. Aduh, aku nggak bawa pencahayaan ini. Bisa kelihatan nggak? Ini biasa tuh sungai itu sampai sini doang, itu udah sampai sana nih. Ini udah surut tadi ini bang ya? Udah bang, lumayan. Udah. Sana masih ada orang itu bang, di atas sana itu bang. Ke sana ya? Di atas rumah itu masih ada orang. Astaga. Ini tadi setinggi mana nih bang? Ini bang rata nih bang. Rata yang ini? Iya bang. Oh iya, tingginya. Dengar ada korban jiwa nggak bang? Belum tahu juga apa dia. Oke. Tadi setinggi ini nih, setinggi tiang ini nih, berarti setinggi inilah airnya ya? Iya kan? Setinggi titik ini. Aku coba kontak dulu, kata narasumber tadi. La ilaha illallah. Ini daratan loh biasanya, ini udah setinggi gini tuh ada orang ya?
Air habis. Ini katanya tingginya udah sampai setitik ini nih. Nih airnya nih. Ini titik Pantai Bokek, titik BT ya. Coba kita panggil Basarnasnya dulu. Ada orang di sini ngatain. Biar suruh turun Basarnas kemari. Ya Allah, ngerinya. Katanya di titik itu ada masih apa yang tadi tunjukin center tadi itu masih ada orang. Basarnasnya mana lagi nih? Mana sih Basarnasnya? Bang, itu katanya yang di titik sana, yang bawa dekat apa namanya? Dekat kuburan itu katanya ada orang di sana itu. Iya. Di sana itu. Nah, udah kita bilang sama Basarnasnya, tentang Basarnasnya coba kita ke perumahan The Flamboyan itu apa kasih masuk apa enggak ya? Kita lihat dulu situasi terkini. Gimana perumahan The Flamboyan itu, mudah-mudahan dikasih masuk. Itu nggak bisa masuk ke dalam tuh Pak ya? Nggak bisa kok. Batasnya sampai mana Pak? Sekitar 200 meter lagi. 200 meter lagi dalam? Dengar kabar katanya itu rumahnya ada apa? Setinggi rumah ya apanya banjirnya ya? Tadi Pak mungkin, tapi udah surut. Udah surut ya? Alhamdulillah. Ntar Pak ngecek dalam Pak ya? Itu karena masih daerah Arjen, jadi nggak dikasih masuk ke dalam. Ini dengar kabar bahwasanya di daerah Medan Baru katanya juga banjir katanya. Tinggi juga airnya. Kita view dulu yang perumahan dekat perumahan bawah Gria Nusa 3 katanya tenggelam juga. Kita tes dulu di sana ya. Oke. Laboratori ambulan ya? Di sini ada perumahan nih, perumahan Gria Nusa 3 namanya. Itu tenggelam juga. Halo, CS Bakers Ngalai. Mohon maaf nih, videonya kurang jelas, kurang kelihatan. Maklum, soalnya udah jam 3 pagi dan aku pun gak punya alat yang memadai ya untuk pencahayaan. Jadi ini aku udah pulang sekarang udah jam 4 karena nggak tahan juga lama-lama di situ. Nggak tahannya tuh hatinya kayaknya rasanya sakit gimana gitu ngelihat korban-korban banjir ya kan. Jadi tadi aku udah sempat mewawancarai beberapa warga, tapi emang nggak aku tampilin, nggak aku videoin karena percuma aja aku videoin tapi kalau nggak kelihatan kan. Jadi menurut informasi tadi ini bahwasannya itu mulai banjir tadi pada saat dini hari tadi gitu loh, dan airnya itu naiknya secara drastis gitu. Jadi banyak warga yang nggak sempat untuk nyelamatin diri, jadi terjebak di dalam rumah. Dan tadi juga banyak tim dari Basarnas, kepolisian, tentara lagi mengevakuasi korban banjir. Ada 2 perumahan, satu perumahan The Flamboyan, satu lagi perumahan Gria Nusa 3. Itu katanya tinggi airnya itu mencapai atap rumah.
Banyak juga rumah-rumah sekitaran sungai Pantai Bokek, BT, Bawah Titi gitu. Dan ini tadi aku pulang, ya tim Basarnas, polisi, tentara masih mengevakuasi korban. Cuman aku sih nggak tahan emang lama-lama ngelihatnya. Data yang aku dapat masih belum jelas. Cuman tadi aku dapat informasi dan juga aku menyaksikan sendiri bahwasanya ada korban meninggal dunia yang nggak sempat melarikan diri atau menyelamatkan diri dari banjir. Mereka terjebak dalam rumah. Jadi bagi keluarga korban, bagi korban dari banjir ini, ya mudah-mudahan Allah kasih kesabaran, ketabahan yang banyak gitu. Ini juga salah satu teguran untuk kita ya. Karena banjir itu salah satu penyebabnya yaitu dengan penebangan hutan secara liar, membuang sampah sembarangan. Itu juga salah satu penyebab dari banjir. Jadi ya dari sekarang lah kita sadar diri masing-masing lah ya, agar tidak membuang sampah sembarangan. Dan kalau ada penebangan hutan, itu penebangan hutan yang nggak resmi, ya laporin aja gitu loh, karena efeknya itu bisa jadi banjir. Tadi juga aku dapat beberapa informasi bahwasanya bukan di Sungai Pantai Bokek atau Sungai Bawah Titi ini aja yang banjir. Ada beberapa sungai juga di Kota Medan itu banjir juga, kayak wilayah Medan Baru itu banjir juga. Padahal kita tahu beberapa hari atau beberapa minggu sebelumnya juga terjadi banjir di daerah Sumatera Utara, di daerah Sembahe, sama di daerah Langkat. Ini malam di daerah Kota Medan. Nah, makanya tadi gak sempat warga menyelamatkan diri itu karena penyebabnya itu banjirnya naik airnya itu pada saat dini hari, pada saat mereka lagi sedang beristirahat, tiba-tiba air naik gitu loh, secara drastis. Jadi banyak yang gak sempat melarikan diri, banyak yang gak sempat untuk keluar dari rumah, jadi terperangkap di rumah gitu. Ya juga gimana ya aku bilangnya ya, nggak sanggup berkata-kata aku karena cukup sedih yang kurasa ya dari kejadian ini, dari bencana alam ini. Ada korban meninggal dunia. Semoga amal ibadahnya diterima di sisinya. Amin. Jadi gitu aja lah ya, CS Bakers Ngalai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.